Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Perkenalkan, nama saya Ilmi Wasila, NIM saya 204105020047. Saya dari Ekonomi Syariah 2 akan menanggapi video mengenai materi kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam, pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam, serta kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Pengertian kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat perubahan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Jenis-jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy merupakan kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Tujuannya adalah untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua ialah kebijakan moneter kontraktif, adalah kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan saat negara tengah mengalami inflasi. Kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan uang kertas. Yang ketiga ialah tujuan kebijakan moneter, mengeluarkan uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Yang kedua ialah menjaga kestabilan harga, menjaga kestabilan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki neraca perdagangan serta masyarakat. Yang selanjutnya, distribusi likuiditas yang optimal, mempertahankan keseimbangan antara LS dan LM, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Lalu selanjutnya, instrumen kebijakan moneter, kebijakan operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, kebijakan cadangan kas, kebijakan kredit ketat, kebijakan perorangan moral, penyesuaian tingkat suku bunga. Lalu yang ketiga ialah beberapa mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama ialah mazhab istisaduna. Mazhab istisaduna ialah pada awal masa Islam mulai diperlukan suatu kebijakan moneter karena sistem perekonomian hampir tidak ada dan penggunaan usaha sangat minim, jadi tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan terhadap perekonomian akan uang melalui diskresioner. Lalu yang kedua ialah mazhab mainstream. Tujuan kebijakan moneter pemerintah adalah maksimalisasi alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Al-Quran melarang praktek penumpukan uang atau money hoarding karena yang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, mazhab ini merancang sebuah instrumen kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan akan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Lalu selanjutnya ialah instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang satu, nisbabul ikhtiyati, yang kedua ikna al-ma'uni, yang ketiga nisbatul ikrot, yang keempat idatul sanad, yang kelima asyaukul islamiyah, yang keenam islamik suku, yang ketujuh al-istimar al-hukumi, yang kelapan adatul tasdiyah. Lalu selanjutnya pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Lalu macam-macam pengangguran. Yang pertama pengangguran terbuka, yang kedua pengangguran tersembunyi, yang ketiga pengangguran musiman, yang keempat pengangguran setengah menganggur. Lalu selanjutnya jenis pengangguran. Yang pertama ada pengangguran friksional, yang kedua pengangguran siklikal, yang ketiga pengangguran struktural, yang keempat pengangguran teknologi.
Dampak pengangguran itu ada 11. Yang pertama, menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan biaya sosial, menurunkan aktivitas perekonomian, menurunkan penerimaan negara, menurunkan tingkat keterampilan, kegiatan distribusi kurang lancar, terjadinya kemiskinan, kurang gizi, tidak kriminal meningkat, produktivitas tenaga kerja rendah, upaya yang rendah. Lalu selanjutnya kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi bentuk pengangguran atau mencapai pertumbuhan yang sudah ditargetkan. Lalu tujuan kebijakan fiskal, yang pertama pertumbuhan ekonomi, yang kedua mencegah pengangguran, yang ketiga menjaga kestabilan harga, yang keempat mendorong laju investasi, yang kelima mewujudkan keadilan sosial. Lalu ada jenis-jenis kebijakan fiskal, ada dua, yaitu kebijakan fiskal ekspansif, dirancang untuk merancang ekonomi. Tujuannya adalah untuk menempatkan lebih banyak yang di tangan konsumen sehingga mereka membelanjakan lebih banyak. Lalu yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif, untuk meningkatkan pajak dan memotong pengeluaran. Komponen-komponen kebijakan fiskal, yang pertama kebijakan perpajakan, kebijakan pengeluaran, kebijakan investasi, kebijakan disinvestasi. Instrumen kebijakan fiskal, ada anggaran belanja seimbang, pembiayaan fungsional, anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif, anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif. Lalu yang kelima, stabilitas anggaran otomatis. Lalu yang terakhir, pengelolaan anggaran. Fungsi kebijakan fiskal ialah mengoptimalkan pengangguran SDA dan SDM, mengoptimalkan kegiatan investasi, alokasi, distribusi, dan stabilitas. Ciri-ciri kebijakan fiskal: pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Lalu yang kedua, sistem pajak proporsional. Yang ketiga, perhitungan dua arat berdasarkan keuntungan. Lalu fungsi kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam yaitu memelihara terhadap hukum keadilan dan pertahanan, perumusan serta pelaksanaan terhadap kebaikan ekonomi, manajemen kekayaan pemerintah, dan inversi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Instrumen kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam itu ada 7. Yang pertama jizyah, yang kedua ghanimah, yang ketiga fa'i, yang keempat zakat, yang kelima kharaj, yang keenam nawaib, yang ketujuh amwal fawlah. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.